Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Astari dengan NIM A1C32200019 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jambi angkatan 2020. Baik, pada praktikum kali ini saya akan melakukan percobaan itu tentang gelombang bunyi. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu satu, untuk menjelaskan tentang apa itu frekuensi dan amplitudo. Yang kedua itu untuk mengetahui hubungan tekanan dan sumber bunyi, dan yang ketiga itu untuk mengetahui hubungan jarak dan sumber bunyi, dan yang terakhir itu untuk mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Baik, sebelum kita memulai percobaan pada kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang gelombang. Gelombang merupakan rambatan energi getaran yang merambat melalui medium atau tanpa medium. Pada gelombang, berdasarkan mediumnya, gelombang dibedakan menjadi dua, itu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang arah rambatannya memerlukan medium perantara, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang arah rambatan dan tanpa menggunakan medium. Gelombang bunyi ini termasuk gelombang transversal karena arah rambatan dan arah getarannya itu sejajar atau searah. Gelombang ini juga merupakan gelombang mekanik karena memerlukan medium dalam melakukan perantaranya seperti udara, air, dan lain-lainnya. Baik, dalam praktikum kali ini kita dapat melakukan 4 kali percobaan. Yang pertama itu pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Yang kedua itu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Dan yang ketiga itu pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut 0 derajat, 45 dan 90 derajat. Dan yang terakhir itu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu pada pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Di sini kita mulai percobaan pertama, yaitu pada frekuensi 600 Hz. Oke, kemudian pada amplitudonya itu maksimum, sedang, dan kecil. Kita coba dulu yang maksimum. Terlihat di sini gelombangnya sangat jelas, tekanan di sini terlihat gelombangnya sangat jelas, dan tekanan yang dihasilkan dari sumber bunyi pun terlihat cukup besar. Bagaimana dengan suaranya? Maka kita aktifkan audionya. Nah, di sini terlihat suaranya cukup jelas, cukup terdengar. Kemudian kita coba lagi dengan amplitudo yang sedang. Baik. Di sini gelombangnya terlihat jelas, tapi tidak sejelas pada yang pertama. Coba kita, tekanan yang terjadi pun tidak sebesar yang pertama. Coba kita dengarkan audionya. Suara yang dihasilkan atau bunyi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi. Dan yang coba kita dengan amplitudo yang kecil, bagaimana gelombang bunyinya? Nah, terlihat di sini tidak ada tekanan yang terjadi pada sumber bunyi, sehingga tidak ada gelombang bunyi yang dihasilkan. Sehingga tidak ada gelombang bunyi yang dihasilkan, jadi suara yang dihasilkan pun tidak ada. Selanjutnya kita akan coba pada frekuensi 500 dengan pertama amplitudo yang maksimum. Kita lihat di sini terlihat sekali jelas tekanan yang terjadi pada sumber bunyi pun cukup besar, dan
antara gelombangnya pun tidak cukup jelas, antara gelap terangnya. Kemudian kita coba lihat suaranya. Yang dihasilkan pun cukup besar suaranya. Nah, kita lanjut dengan amplitude yang sedang. Nah, di sini terlihat sudah memulai gelombangnya tidak terlihat terlalu jelas, namun masih terlihat. Di sini gelombangnya masih sangat terlihat, tetapi tidak sejelas yang pertama. Dan kita coba aktifkan audionya. Nah, bunyi yang dihasilkan pun tidak sebesar atau tidak sebesar dari bunyi yang pertama. Kita coba aktifkan pada audio yang kecil, bagaimana kondisinya. Nah, di sini sumber bunyinya tidak terjadi tekanan, sehingga tidak terjadilah gelombang bunyinya. Dan suara yang dihasilkan pun harusnya tidak ada. Nah, di sini tidak ada suara yang dihasilkan. Lanjut lagi pada frekuensi 300. Baik, kita mulai dari amplitude yang besar. Kita lihat di sini gelombang bunyi yang dihasilkan tuh cukup jelas antara gelap terangnya. Coba kita lihat audionya. Nah, di sini suara yang dihasilkan ada, tetapi tidak sebesar yang terjadi pada frekuensi 500 dan 600. Tapi gelombang di sini sangat jelas terlihat dan tekanannya pun cukup besar. Coba kita lihat pada amplitudo yang di sini terlihat bahwa gelombangnya masih terlihat, namun tidak jelas dibandingkan dengan yang pertama. Dan tekanan yang dihasilkan dari sumber bunyi pun tidak terlalu besar. Coba kita dengarkan suaranya. Nah, bunyi yang dihasilkan pun tidak terlalu besar. Baiklah, kita akan coba pada amplitude yang kecil. Nah, di sini terlihat tidak ada terjadi tekanan pada sumber bunyi. Dan kita aktifkan audionya. Nah, di sini juga tidak ada audio atau sumber bunyi yang terdengar. Itu pada percobaan pertama ya. Untuk percobaan kedua itu pengaruh gelombang suara dihasilkan ketika ada dua sumber yang berdekatan. Ketika ada dua sumber yang berdekatan ya. Kita mulai dari frekuensi 1000 Hz. Di mana ketika posisi orang itu ada di kiri. Kita ibaratkan kalau ini itu sebelah kanan dan ini sebelah kiri ya. Baik, ini sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Dengan frekuensi 1000 Hz, amplitudenya maksimum. Bagaimana sumber bunyinya? Di sini tekanannya cukup besar dan gelombang bunyinya pun terlihat jelas. Kita lihat bagaimana audio yang dihasilkan. Di sini terlihat bahwa audio yang dihasilkan itu cukup besar ketika posisi orang berada di sebelah kiri. Kemudian kita lanjut lagi, ambil amplitudenya, kita kecilkan menjadi pada keadaan medium. Bagaimana? Nah, yang dihasilkan ada suara tetapi tidak sebesar pada ketika kita amplitudenya besar. Kemudian kita coba lagi yang amplitude kecil. Nah, di sini terlihat tidak ada getaran tekanan pada sumber bunyi sehingga gelombang yang dihasilkan pun tidak ada dan suaranya pun tidak ada. Bunyinya pun tidak ada. Baik, kita pada percobaan yang 500 Hz. Ketika amplitude yang besar. Ini posisi orangnya ada di sebelah kiri. Nah, di sini terlihat gelombang yang dihasilkan pun tekanannya ada cukup besar dan gelombangnya itu terlihat jelas. Kita coba aktifkan audionya. Nah, ini cukup besar tetapi tidak sebesar pada frekuensi 1000 Hz tadi. Dan kita coba lagi pada amplitudo yang sedang. Kita coba aktif
Gelombangnya pun lebih sedikit memudar, tidak terlihat jelas. Nah, suara atau bunyi yang dihasilkan pun tidak terlalu kuat dibandingkannya dengan yang tadi. Coba kita pada amplitude yang kecil, bagaimana keadaannya? Nah, di sini tekanan yang terjadi pada sumber bunyi itu tidak ada, sehingga gelombang yang dihasilkan pun tidak ada. Coba kita aktifkan suaranya, audionya. Nah, di sini tidak ada bunyi yang dihasilkan. Baik, selanjutnya untuk amplitude frekuensi 250. Oke, anggap aja ini 250 ya. Ketika posisi orang berada di tengah, bagaimana amplitudenya dengan amplitude besar? Di sini tekanan dihasilkan cukup besar, tetapi tidak terlalu besar. Dan kemudian gelombang dihasilkan tuh terlihat tidak terlalu jelas, tetapi ada. Coba kita aktifkan audionya. Lebih kecil bunyinya dibandingkan dengan frekuensi yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita coba lagi pada amplitudo yang sedang. Ketika posisi orang berada di tengah, di sini lebih tidak terlihat lagi, memudar. Coba kita aktifkan audionya. Nah, sangat kecil sekali bunyi yang dihasilkan. Coba kita pada amplitudo yang kecil, bagaimana kondisi? Nah, di sini tidak ada bunyi yang dihasilkan. Oke, selanjutnya pada percobaan ketiga yaitu akan melakukan percobaan ketiga itu pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz pada sudut 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kita akan coba dengan pengaruh gelombang terhadap frekuensi. Pada sudut dari amplitude 500 pada frekuensi 500 amplitude maksimum, sudutnya 0. Derajat, apa yang terjadi? Tekanan yang dihasilkan cukup besar, gelombangnya pun terlihat jelas, namun dipantulkan langsung terhadap tembok dari sumber bunyi itu langsung dipantulkan ke tembok. Kemudian kita lanjut pada sudut 45 derajat. Nah, di sini tekanan yang terjadi juga cukup besar, namun gelombang karena sudutnya 45 derajat sehingga tidak langsung dipantulkan bunyian tersebut, ada dulu perantara, kemudian baru dipantulkan apabila dia sudah menumbur posisi tembok. Kemudian kita lanjut dengan sudut 90 derajat. Di sini tekanan dihasilkan pun cukup besar, sama saja menurut saya. Gelombang yang dihasilkan pun terlihat cukup banyak dan cukup jelas, dan tidak langsung dipantulkan terhadap tembok karena dia sudut 90 derajat. Lanjut lagi pada percobaan yang kedua, posisi frekuensi 500 Hz, namun amplitudenya minimum. Posisinya 0 derajat sudutnya. Nah, di sini tidak ada tekanan yang terjadi pada sumber bunyi sehingga gelombang yang dihasilkan pun tidak ada. Coba kita lanjut 45 derajat. Oke. Di sini juga tidak ada tekanan yang dihasilkan dari sumber bunyi sehingga gelombang yang dihasilkan pun tidak ada. Kemudian kita coba pada sudut 90 derajat. Nah, di sini terlihat tidak ada juga gelombang bunyi yang dihasilkan. Sehingga dapat kita simpulkan dari keadaan tersebut, amplitude ini sangat berpengaruh terhadap ada atau tidaknya gelombang bunyi dari sebuah sumber bunyi.
Lanjut lagi pada percobaan keempat itu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Di sini ada dua keadaan pada tekanan 1 atmosfer dan tekanan 0 atmosfer, di mana pada saat keadaan tekanan 1 atmosfer terlihat dengan frekuensi 500 Hz dan amplitudenya sedang. Di sini tekanan terjadi cukup besar dan gelombangnya sangat jelas. Coba kita aktifkan pendengaran audionya. Nah, di sini bunyi yang dihasilkan ada. Coba kita pada keadaan tekanan 0 derajat. Tekanan 0 atmosfer. Gelombangnya terlihat semakin memudar, semakin tidak jelas terlihat gelombangnya. Nah, di sini mulai sangat sedikit sekali tekanan yang terjadi pada sumber bunyi. Nah, pada keadaan tekanan 1 atmosfer, tekanan yang terjadi itu sangat kecil sehingga gelombang yang dihasilkan pun mungkin bisa dikatakan tidak ada. Sehingga dari audio yang kita gunakan tidak ada sumber bunyi yang terjadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai simulasi gelombang bunyi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.